Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas siapapun dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Wes. Oke, siap. Gimana Mbak E? Ada apa? Aku harus gimana ini? Kak, aku harus konsultasi. Waduh, kok kayak aku wong hebat ya. Konsultasi Enggak, piye? maksudnya ini saya yang lebih tahu. Kan, aku kan sama temenku itu ada utang piutang. Siap. Terus aku, aku bilang sama dia, utang, tak utangi, Koperasi Indo, aku bilang gitu kan. Terus aku cairin pakai data aku. Terus dia cairnya 7 juta. Terus aku bilang, Mbak, punyanya sampean cairnya 7 juta. Aku bilang gitu kan. Terus 1 jutanya itu bunganya 200. Aku bilang gitu. Terus habis itu aku ngomong, yowes nggak apa-apa gitu. Dia yang ngomong berarti sama setiap bulannya diangsur 2 kali, berarti satu bulannya kena 4.900.000 gitu kan Kak. Aku ngomongnya gitu. Terus? Dengar nggak? Iya lanjut. Terus habis itu dia kan ngomong, aku ngomong gini, bener dibayar yo itu dibayar yo 2 kali berarti. Aku kan bilang gitu. Engkau pas aku gajian tanggal 25 aku kasih, bilang gitu kan. Dia bilang gitu. Terus hari pertamanya, bulan pertama dia ngangsur itu telat sampai bulan 3. Dia sampai tanggal 3. Oke, nggak masalah kan. Terus habis itu bulannya ke depannya lagi dia itu cuma aku telepon kan, Mbak, katanya kamu mau bayar tanggal 25, katanya kalau mau habis gajian mau ditransfer aku, bilang gitu kan. Terus aku naik ke rumahnya tanggal 30 itu Kak. Aku ting-tong ke rumahnya, terus ketemu majikannya. Habis itu ketemu majikannya itu kayak emlai gitu loh. Terus dia ngomongnya gini, kamu mau minta bunganya kan? Terus awalnya kan dia mau ngomong suruh gadein masnya dia. Aku nggak mau karena itu mas gadean itu murahan. Aku bilang nggak mau. Terus dia bilangnya nunggu gajian suamiku. Dia kan bilang gitu. Terus dia SMA terus aku turun. Dia kan aku udah ngomong sama majikannya. Dia itu utang aku 5.000. Aku bilang gitu kan, 5.000 diangsur 2 kali. Tapi majikannya tuh nggak mudeng-mudeng. Aku ngomong kayak gitu. Terus yaudah aku pergi kan. Terus aku SMS dia, kamu mau ngasih kapan? Nih. Terus dia nesu-nesu, kamu pokoknya apa? Wes kawas duitnya jarene muni ngono pi. Wong ngenteni bojoku gak ganti lho. Gajianmu ke tanggal selawe. Dia ngomong wis ora duit Kak. Bilangnya gitu kan. Itu udah aku terus akhirnya dia besoknya aku ngomong gini, pokoknya kalau nggak transfer aku naik lagi besok ke rumah kamu. Terus akhirnya dia transfer itu 3 juta. Terus transfer 3 juta. Terus katanya udah lunas, bilang gitu kan. Aku naik lagi, nggak direspon lagi, nggak dibukain pintu. Terus singkat cerita udah lama itu 1 bulan. Terus berikutnya kan tadi aku ketemu di pasar Kak. Aku kan mau ambil paketan. Gelalah aku kan lagi di dalam, dia lagi ngobrol sama temanku. Terus aku ketemu kan sama dia. Terus dia tak jai gelut, tak dorong. Habis itu tak jambak, kudungnya tak jambak. Terus aku ngomong gini, kamu mau bayar kapan? Bilang gitu kan, yang 1.000. Aku bilang gitu kan. Lah wis lunas kok, penak temen wis lunas. Aku mending kurang 1.000. Aku kan bilang gitu sih Kak. Kok penak temen. Habis itu kan berantem sama aku kayak gitu kan. Terus dia mau lapor polisi Kak. Lapor polisi, HP-nya tak sawot. Terus barunya aku kabur. Terus barunya aku melayu beri ning omah. Terus habis itu polisi itu di bawah, dia tuh ternyata tuh nggak hafal kalau nomor rumahku itu nggak hafal, naik ke atas itu cuma di bawah aja gitu loh. Sampai sekarang katanya polisi masih di bawah kata teman-temanku. Itu solusinya gimana Kak?
Oke, jadi yang ingin saya sampaikan sampean salah. Salahnya gimana? Ya, soalnya kan gini nih, utang itu tidak bisa dibayar dengan kekerasan. Apalagi sampean sudah di Hong Kong dan melakukan kekerasan terhadap dia. Gitu. Jadi satu hal yang memang keliru sampean. Walaupun Terus secara hitung-hitungan sampean tidak salah bantu utang dan dia harus bayar. Ya kan, sampean emosi, sampean gegabah, sampean melakukan itu semua. Kalau dari ceritanya sampean versi sampean keliru di mata hukum Hong Kong. Tapi tapi di mata hukum utang piutang sampean sudah nagih. Makanya kalau urusan hutang-hutangan ini tidak bisa dengan kekerasan. Walaupun soalnya dia mau naik aku bajingan, aku sering aku naik bajingan, aku tuh naik rentero. Pelan-pelan ngomongnya, iya. Aku ngerti sampean bingung kan, kita mau bicara solusi ya kan. Oke. Sampean tahan emosinya. Kalau sampean mau marah, tak siapin. Mbak, monggo kalau sampean mau marah-marah tak siapin. Ben pelampiasan kekesalannya muncul. Ben sampean luapin ke saya, ben gak kemana-mana. Nek sampean mau marah, ya nggak apa-apa. Karena siap. Terus gimana ini Kak solusinya? Nah, sekarang pertanyaan saya, HP-nya kan sampean bawa. Iya. Satu HP-nya sampean bawa, tapi dia nggak tahu, nggak hafal rumahnya toh? Iya. Oke. Dan itu ada polisi dan sampean sudah melakukan kekerasan. Nah, pada saat melakukan kekerasan itu ada buktinya nggak gitu loh? Nggak ada. Aku telepon toko Indo. Aku nggak tahu apa namanya CCTV-nya dilalai mati kabeh di pasar. Ya sudah, mungkin sampean bisa diselamatkan sama itu. Tapi kalau sampai polisi naik ke tempatnya sampean, dihadepin karena sampean sudah ngelakoni. Wis jamba, wis dilakoni aja, ya kan? Seperti apa ya, mau nggak mau kan kita harus bayar itu kekeliruan. Iya betul. Terus nggak apa-apa ya, kalau misalnya memang iya dan dia masih, polisi itu 1 kali 2 kali dia nyoba terus akhirnya nggak ketemu ya suwe-suwe ya pusing. Gitu. Oke. Satu itu pusing. Tapi kalau dia bikin laporan ke polisi dan nama sampean dan KTP sampean dan sudah cocok, karena dia kan memang, ya aku nggak ngerti pakai data sampean. Nah, nanti yang diwaspadai adalah ketika sampean mau berproses. Tapi karena sebentar aku tak ngomong, sampean butuh aku menjelaskan kan? Oke. Nah, aku jelasan ojo ngeyel. Kok mesti nek sampean pengin ngamuk-ngamuk tak wae nggon. Aku tak meneng sampean ngamuk-ngamuk. Oke. Siap. Maaf. Karena aku membicarakan kemungkinan yang terjadi biar sampean itu juga nggak takut dan nggak khawatir kan, kayak gitu tuh. Oke, siap. Ya, kalau toko Indonesia tidak ada bukti, tidak ada laporan, ya itu hanya akan di sebatas laporan. Yes. Tapi nggak tahu polisi menindaklanjutinya seperti apa. Terus dia apakah masih menindaklanjutinya atau bagaimana? Yang penting HP simpan aja dulu gitu loh. Kan kayak gitu. HP-nya deh. Iya dong, kan sampean pinjem. Kalau dia mau balikin baru pulangin lo. Beres kan? Iya, aku pengen yang ngono kuwi, terus. Jadi sampean tenang saja, tapi ketika nanti polisi sampai tahu, ya kan? Dan di tempatnya majikan, ya sampean lebih baik cerita. Tapi nek sampean cerita kan kita nggak ngerti persepsi. Aku nggak kenal sampean sama majikan hubungannya sejauh mana baiknya. Oke, majikan sih membantu sih kalau aku cerita. Oke, makanya ceritakan yang jujur. Jadi kalau ataupun ada polisi yang datang, majikan itu bukan kaget. Soalnya gini Kak, soalnya majikanku jadi kan loyang. Paling balik itu tak habis tahun baru. Saya nggak menjadi persoalan antara itu. Yang terpenting sampean jujur.
Bu, Oke, 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 oke. koncoku nyilih duit, nggawe dokumenku bla 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 dan aku sempet AK dan ABCD. Tapi ya aku sepurane aku wis kadung emosi gitu loh. Kalau suatu Oke. saat dan suatu di kemudian memang aku dipanggil polisi secara paksa dan bagaimanapun dan seperti apa muisi aku mohon maaf kan gitu. Gitu. Jadi ya kan itu gentle ya, sampean fair ngakuin daripada kita Oke, sembunyi. oke. Karena kalau kita jujur sama siapapun, jujur itu kekuatannya jauh lebih kuat dibandingkan kita bohong. Bohong itu Oke, oke. walaupun hal yang kecil kita bohongi itu akan masih menyebabkan duri gitu. Dan itu kan majikan sampean yang sudah percaya. Kalau nanti majikan kamu gini 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 gini, mau mau keng, saya tetap akan tanggung jawab. Kalau Tapi kamu kira-kira di penjara, Pak. di penjara sih enggak, Mbak. Terus? Menurut saya di penjara sih enggak, ya kan. Tapi menghadapi prosesnya itu bolak-balik sidang. Oh gitu. Tapi Di masih bisa sidang itu masih bolak-balik bisa ke rumah gitu enggak? Ya nanti kan ditentukan ya pulang. Hongkong itu pasti Oh, pulang. Jadi sampean wajib lapor jatuhnya. Oh gitu. Oke, Jadi oke. sekali lagi berhati-hati melakukan kekerasan di Hongkong. Terlepas itu sampean jengkel dan semua, tahan dulu. Emosi. Gitu loh. Aku ngerti emosi. Di sini tuh banyak teman-teman sing koncone njaluk tolong tapi mentung. Njaluk tolong tapi sak karepe dheke, sak senenge dheke. Ku wis biasa. Makanya aku nggak kaget. Aku di sini berusaha membuat sampean untuk jauh lebih tenang dulu. Kalau aku sih gini Kak, nah aku sih tenang, cuma itu proses aku sih wani ngomong sama majikan, tapi prosesnya itu aku ngomong sama majikan tuh kan aku ngomongnya agak gak bisa kantonis gitu kan, aku bahasanya itu ngetik bahasa Inggris gitu loh, ngomongnya sama nenek itu kan ngomongnya bahasa kantonis tapi nggak kok kantonisnya dikit-dikit nggak begitu gitu loh. Begitu klepek gitu loh aku soalnya. ya sudah perlahan, aku kan nggak ngerti situasi itu, ya. Tapi hemat saya sekali lagi, ya kekerasan itu tidak bisa kita lakukan di Hong Kong, apapun alasannya, ya kan. Memang rentenir nage ku kasar nek wis ngamuk, nyakar, ngerawuk itu hal yang biasa. Saya pernah juga anak yang cerita ke saya sampai saya anterin. Ya nggak tahu dia rentenirnya atau nggak tahu, pokoknya dia di persidangan itu dia menang. Karena yang perempuan satunya yang nyakar. Oh gitu. Jadi makanya orang yang nggak salah tapi dia melakukan duluan, dia bisa jadi yang salah loh, Mbak. Itu Betul. Hongkong, Mbak. Makanya lebih berhati-hati. It's okay, fine. Ya. Kita tunggu aja sampai sejauh mana dia bereaksi. Kalau dia beraksi ya kita bereaksi. Kalau dia nggak bereaksi ya sudah, jaminannya 1.000 tadi ya HP-nya dia, ya udah. Terus coba aja nggak usah dihubungi. Dia mau menghubungi balik nggak? Kalau ada itikat baik nggak? Enggak, soalnya itu aku dari teman-temanku ngomong di bawah itu banyak aku tuh naiknya tuh dia itu lihat bahwa polisi 5, terus dia acung-acung ke rumahku kan dari bawah kan kelihatan lantai bawah punya kaca aku itu kan kelihatan aku yuk apa ibu kan ini dia emang langsung tak jebak rambutnya gue. Nah terusan aku yuk apa dia iku terus habis gue 1 jam dia di bawah tanya namaku itu pada nggak tahu. Terus ada temanku yang flat sama aku ngomong Mbak sama cariin polisi bilang gitu kan. Kok bener iya mending ngomong ya juga jelas ke tapi mas di bawah itu sekarang masih ada orang tiga gitu loh Kak. Tapi kan dia nggak tahu wajahnya aku kayak apa. Ya sudah, udah biarin saja. Oh gitu. Ada batasnya kok. Dia di bawah nanti ada batasnya kok. Enggak, dia nungguin sampai berapa jam itu di bawah. Ya sudah, nggak apa-apa. Oh gitu.
Sudah, kalau ada apa-apa Om Ciu. Gitu aja. Oke. Makasih ya Kak ya informasinya. Tapi tetap agak buki wong emang kok. Kalau sampean masih seperti itu, aku nggak bisa menggaransi Mbak. Emosinya itu loh diredam dulu. Lah ngono aku sembarangan mau. Iya aku ngerti. Tapi kalau sampean main fisik di Hong Kong, sampean yang remuk, apakah sampean puas dengan melakukan hal itu fisik? Terus akhirnya sampean sing dipenjara. Nek sampean konsepnya ngono, nggak usah nelpon aku, Mbak. Oke, ya Mas, ya wis tak turuti. Oke, ya wis. Ora wis. Bukan. Ini persoalannya bukan sampai nuruti saya. Saya berusaha membuat sampean itu tenang dulu. Karena persoalan itu tidak bisa diselesaikan dengan emosi. Iya, paham. Coba sampean logika gitu loh. Sampean punya anak, sampean punya keluarga yang harus dihidupi semua. Coba pikirkan ke sana. Kalau sampean mau nuruti hawa nafsu, keperluan ndase sampai gocer, melocor, silahkan gitu loh. Gitu loh. Sampean jangan mikir diri sendiri, Mbak. Ya kan? Oke, mudah. Aku tuh coba menjadi orang yang di tengah, tidak menyalahkan sampean. Saya juga tidak membenarkan sampean. Tapi sampean berusaha berpikir bahwa apa tindakan yang akan saya lakukan di saat pikiran saya emosi. Ngamuk, Mbak. Orang yang marah dan ngamuk itu sama saja melempar api ke dalam diri kita sendiri, kepanasan. Itu yang harus, ya terserah sampean mau gak usah kakek ceramah Mas, aku gak butuh, terserah. Iya oke, apa jenis iki yo Gitu. logikanya iya juga sih. Nah, jelas saya kayak dengan emosi yo moyo sampean yang rugi. Iya. Nek sampean sing rugi yo. Lah makanya aku membuat sampean untuk supaya berpikir lebih tenang dulu. Logik dulu, santai dulu gitu loh. Semuanya akan selesai. Masalah itu penyelesaiannya hanya di waktu. Yes, betul. Yo sih ndelalae yo iku wong iki muncul padahal berbulan-bulan tak boleh tak info konsore iki ning kene ndelalae ora ketemu ndelalae kok aku ketemu dhewe ngono Gini. Kan sampean datanya dia ada kan? Nggak ada, itu atas nama aku semua. Data Indonesia nggak ada. Nggak ada, aku bilangnya dia mau ngasih paspor, ya aku gobloknya nih, ya mas apa aku percaya karo kowe, aku mending ngono kuwi yo, omongan ngono kuwi karo DE. Ya mene ya mas, itu aku percaya sama kamu, aku bilang gitu. Nggak usah lah, sepenting kamu bayar tepat waktu, aku bilang gitu, tanggal 25 kamu gajian terus kasih aku bilang gitu sama dia. Ya udah, saiki caranya gini, pinter-pinteran, detektifan, cari dia alamat Indonesia. Kita selesaikan urusan ini di Indonesia gitu loh. Sampean kan ada bukti-buktinya. Sampean punya bukti nggak? Sampean punya bukti menyerahkan uang sama dia nggak? Ada, fotonya ada. Nah, ya sudah. Masih ada. Wes, itu jadi senjata. Sekarang main detektifan. Dia nyari informasi tentang sampean cari info dengan dia. Kita selesaikan di Indonesia gitu. Karena pinjemnya kan di Indonesia toh. Tapi sampean menyerahkannya di Hong Kong toh. Yes. Aku di Hong Kong. Maksudnya iku DE kan namanya nganu, DE jenis kerjanya kan ya Mas? Nah iya, koperasinya kan Indonesia toh Mbak. Itu koperasinya aku udah lunas, itu koperasinya udah lunas. Terus, sampean cari apa? Aku koperasinya itu udah lunas. Terus? Ya, dia itu punya utang sama aku, yang lunasi koperasinya itu aku. Gitu loh. Ya sudah. Wes, buru aja alamatnya. Alamatnya Indo. Alamatnya Hong Kong. Alamatnya Hong Kong masih ngerti aku. Ya sudah. Tahu nggak? Mau dilaporin? Dia ngomong tapi nggak mau. Mau lapor ke utangnya berapa? Sampai menyerahkan ada kan? Kita ke ada berapa duitnya? Tapi berapa duitnya? Duitnya 5.000, diangsur 2 kali. Jatuhnya 4.900. Terus? 4.900.000. Terus ini masih kurang 2 juta.
HP itu laku nggak 2 juta? Hah? HP-nya yang sampean bawa laku nggak 2 juta? Enggak lah, aku HP apa itu 100 aja pada nggak mau di toko. HP Cina kok. Ya sudah. Sekarang tinggal sampean kalau mau gelut, nek sampean sudah bikin kekerasan, sampean yang kalah. Kalau sampean mau cari cara supaya kita lebih cerdik, ada. Oke. Ada. Gimana? Small Apa claim versi? tribunal. Apa itu? Sampai nuntut piutang atau tunggaan atau perselisihan yang angkanya di bawah 50 50 apa? 50.000 Hongkong dolar. Itu kan Itu di bawah. oke. Itu small claim tribunal. Jadi sampean melaporkan dia. Nanti dia ngirim surat ke majikannya. Nah, surat dari majikannya kan kalau nggak dia baca, kalau yang baca majikan pasti akan ditanya sama majikannya. Kamu ada panggilan dari small claim tribunal, kamu punya masalah apa? Tapi nggak pernah piye loh mas, aku rak mudeng. Iya, jaluk apa jaluk tak terno. Ya boleh, kapan? Hari Minggu. Ya gak ada kantor buka hari Minggu, hari biasa di Cungsawan. Nanti tak kasih alamatnya. Sampean masuk ada prosedurnya, sampean prosedurnya jaluk tolong aku ya berarti sampean jaluk waktuku no. Ya apa-apa. Nek jaluk waktuku, nek jaluk waktuku ya tolong ben Tahu aku. sendiri. Iya, ben tahu gak sendiri. Saya tahu. ben gak diseneni bojoku nunda nanti Siap. kaspo patadonge ora oleh ngowo wae lah, bojoku kan mesti ngono. Yo, aku ibaratnya kehilangan ibaratnya cuma saya yo mas yo apa aku dikejar segitu kan. Ibaratnya kan ngono kan. Tapi aku jengkel serik aku dunek onek koyo ngono aku lebih serik. Makanya kita pakai cara yang lebih pinter. Lah iya, aku lebih kehilangan duit nggak apa-apa, sepenting ada remuk ngono wae. Ya sekarang coba dibalik pikirannya, jangan remuk. Tapi kita kasih surat pakai cara yang lebih cerdik biar surat itu datang ke majikan. Wis. Oke, siap. Okay. Surat itu masuk ke majikan itu wis kalang kabut dia. Oh gitu. Ya nek majikane apik, majikane elek langsung dikon lunga kan. Nah, wis impas toh. Oke. Ngateni aku metune ra iso hari biasa lho. Ya, saiki terserah sampean, Mbak. Aku ngomong, aku nggak harus. Tapi aku bisanya ngasih solusi karena kantor itu juga bukanya hari biasa. Mbuh piye carane, ngono lho, Mbak. Ngerti nggak? Prosesnya kira-kira lama nggak, Mas? Ya lama. Saiki persoalannya sampean mau pakai cara cerdik apa mau cara preman? Kalau cara preman ya koyo nek cara preman ya melok sampean ae, aku nggak melok-melok. Tapi nek sampean mau cara yang pinter ae tak dudui carane gitu loh. Oke, siap. Gitu loh Mbak Kadang-kadang ngomong ambek arek-arek iku ya bingung nek wis dikandani alasane A, alasane B, alasan C. Ya saiki langsung tak gas no. Sampean nggawe cara preman apa nggawe cara genah? Cara hukumnya Hongkong. Nek cara preman monggo aku gak melok-melok, silahkan. Tapi nek nggih carane hukum tak dudui carane. Aku gak medhit dadi. Apa Mas? Iku apa jenengane? Nama kantornya apa? Small Claim Tribunal di Cungsawan kalau nggak salah. Cungsawan. Itu Cungsawan kayaknya saya, Pak. Ya sampean cari aja itu di Google Map. Enggak sampean iku lah batiring. Kok karena nggak batiring aku tak boleh waktu bisa ngomong karo majikanku. Tapi aku sekali lagi ya nggak janji nih tiba-tiba aku berangkat ke Jepang terus dipanggil sama Bapak BP2MI ya kan enek urusan ini ya sampean ojo gelo dhisik aku ngomong dhisik nang ngarep nek sampean belajar apa itu small claim tribunal dan bagaimana cara klaim prosedurnya seperti apa bagaimana sampean sudah mempelajari dulu kan sebenarnya tanpa saya kan bisa. Oh, itu maksudnya apa, Mas? Small claim tribunal, small itu kecil, claim itu klaim, pengajuan. Tribunal itu kayak pengadilan. Jadi pengadilan yang membantu persengketaan kecil, makanya angkanya di bawah 50.000 Hongkong dolar. Sampeyan kan nek dihitung kan piro? 3.000, 4.000 apa?
gak sampai 5.000. Berarti kan masuk ke golongan small claim tribunal. Pinjam meminjam, sampean punya bukti, sampean menyerahkan uangnya, ada fotonya, ada mukanya, ada KTP-nya, kan jelas tuh. Bener nggak aku ngomong? Bisa dipahami Mbak? Wes aja mumet. Nek kurang jelas lagi tonton videoku, nek gak jelas lagi ketemu minggu ngobrol dulu. Tak ceritani arah, terus piye carane, kok hari biasa sampean jalan dhewe kan iso. Ben ojo gandol. Itu ngene bahasa apa Mas ning kono iku konsultasine? Iya bahasa Inggris kenek, Kantonis kenek. Aku ra iso bahasa kono, terus Kantonis. Lho sampean kan takok aku ngomong Inggris kenek, Kantonis kenek. Sampean iki dikandani panggah ngeles, saya pengin gawe cara premane diamput. Suwe-suwe sampean tak keplak ndase engko dikandani. Ya Mas, oke. Wis dikandani alon, wis dikandani adem. Aku gak ngamuk kok jek enek alasane yo tak gas pisan sampean kok. Wis ya ditenangno ya. Gak usah gerusak-gerusuk, oke? Kekerasan itu sampean yang keliru. Ya, tolong dipikirkan. Siap. Ya. Oke, makasih Mas konsultasi nih. Oke, bye-bye. Oke buat teman-teman semuanya, sekali lagi ya, persengketaan tentang uang, utang piutang, pinjam dan semua wis pasti menyedat emosi dan kalian akan marah dan sampai akhirnya timbul kekerasan itu sudah biasa. Tapi ingat, ini negara hukum. Kalian mau pakai cara preman, mau kalian pakai cara cerdik, silahkan, itu pilihan. Tapi selalu ada cara. Selalu ada cara bagi kita untuk menyelesaikan persoalan tanpa dengan emosi. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.